Bersama kita dapat mencegah. Lebih baik tetap di rumah aja. Selalu harus saling menjaga agar kita sehat jiwa dan raga. Ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, jaga imun dan imanmu, makan sehat dan berdoa, cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga di rumah. Cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga. Wow, wow, di rumah. Roti Tatang. Ayo main di itu. Ayo. Sudah.
Ya, videonya on, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta seminar online Masalah Gangguan Mental pada Remaja saat Pandemi COVID-19 yang dipersembahkan oleh Program Studi dan Bagian Psikiatri FK Undip dan PDS KJI Cabang Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memulai seminar online siang hari ini. Diharapkan kepada Bapak dan Ibu dapat mengikuti tata tertib yang sudah ditayangkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator, Dr. Natalia Kus Setiarini. Kepada Dr. Lia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Judfitri Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta seminar online Masalah Gangguan Mental pada Remaja saat pandemi COVID-19 yang telah bergabung bersama kami, baik melalui media Zoom maupun streaming dari channel YouTube Undip TV Official. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak seminar online pada siang hari ini. Kami sangat berbangga sekali bahwa pesertanya tidak hanya dari Semarang dan seputar Pulau Jawa, tetapi pesertanya juga dari berbagai daerah. Ada yang dari Aceh, Padang, Palembang, Samarinda, dan Bali. Alhamdulillah ya, luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai seminar online pada siang hari ini, saya ingin mendengar respon dari Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dengan salam sehat jiwa. Bapak Ibu bisa mengetik sekarang dengan salam sehat jiwa. Silakan Bapak Ibu yang kami hormati untuk mengetik di kolom chat. Baik, kita tetap tunggu untuk mengetik salam sehat jiwa. Baik, terima kasih atas responnya yang sangat luar biasa. Salam sehat jiwa. Dengan mengucap syukur, seminar ini terselenggara berkat kerjasama antara program studi pendidikan dokter spesialis 1 psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Semarang. Tidak terasa sudah lebih dari 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan bahkan kita sudah memasuki Ramadan yang kedua. Sebelumnya, izinkan saya Dr. Lia, PPDS Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, akan memandu seminar ini, yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan dengan susunan acara sebagai berikut. Materi yang pertama, remaja rentan alami masalah kesehatan mental saat pandemi. Yang dilanjutkan dengan materi yang kedua, tips menjaga kesehatan mental remaja di masa pandemi. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir dengan sesi foto bersama. Baiklah, memasuki acara yang pertama, izinkan kami menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara yang pertama, yaitu Dr. Rahmawati, spesialis kedokteran jiwa. Beliau menyelesaikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, lulus tahun 1996, dan menyelesaikan spesialis kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, lulus tahun 2014. Dengan riwayat pekerjaan menjadi
staf luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2014 dan menjadi staf KSM Psikiatri RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan yang kemudian menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2014. Baik, yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Rahmawati, spesialis kedokteran jiwa. Baik, Bapak Ibu, terlebih dahulu kita sapa pembicara yang pertama, yaitu Dr. Rahmawati. Dokter, selamat siang. Apa kabarnya, dokter? Selamat siang, Alhamdulillah sehat selalu. Baik, dokter. Semoga dokter juga selalu sehat selalu, nggih, dokter. Baik, dokter. Baik, kami persilahkan kepada Dokter Rahmawati untuk memberikan paparan selama 20 menit, dan bagi peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang akan dibahas setelah materi yang kedua. Monggo kepada Dokter Rahmawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang peserta webinar yang kami hormati. Kali ini saya Dr. Rahmawati, salam sehat jiwa. Tak terasa tadi moderator mengungkapkan ya bahwa pandemi, kita sudah menjalani pandemi selama 1 tahun lebih ya, 2 kali Ramadan, yang ini akan sebentar lagi Idul Fitri. Banyak kebijakan pemerintah yang ini ya, yang dilaksanakan sehubungan pandemi ya. Jadi sudah hampir 2 tahun ya. COVID-19 itu adalah sejenis virus baru yang ditemukan sejak tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Ini menurut WHO tahun 2019. WHO menetapkan bahwa virus ini sebagai pandemi ya sejak 11 Maret 2020 karena penyebarannya yang berlangsung sangat cepat. Kebijakan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, ya. Pelaksanaan pembatasan sosial yang berskala besar misalnya, dan hal ini berpotensi memicu gangguan kesehatan mental bagi masyarakat, ya, seperti kecemasan atau anxiety, kemudian depresi dan stres masyarakat. Faktor lain yang dapat menyebabkan dan memicu seseorang mengalami gangguan kecemasan kita adalah faktor lingkungan, emosional, dan faktor fisik. Selain itu penyebaran informasi yang tidak benar ya seperti hoax ya yang akhir-akhir ini sangat marak ya di mana-mana, serta teori konspirasi juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental masyarakat. Nah, ini ya virus corona yang terkenal itu dan seluruh dunia sudah menyebar ya, sudah terjangkiti oleh virus ini. Dan bahkan sekarang banyak varian-varian baru ya yang lagi ngetren sekarang dari India ya. Slide. Nah, ini sehingga di seluruh dunia pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya, mencuci tangan ya, menjaga jarak, isolasi, karantina mandiri, ini berlaku seluruh dunia, dan infeksi ini telah menyebar dari 1 juta individu dengan hampir 50.000 kematian di seluruh dunia. Ya, jutaan individu ya. Ini sekarang kebijakan seperti home office, cuci tangan, social distancing ya. Ini kuliah pun juga homeschooling ya. Nah, ini semua lama-lama mempengaruhi kesehatan mental. Selanjutnya, para peneliti menemukan bahwa kecemasan itu meningkat, ya, juga depresi dan dampak kesehatan lainnya akibat COVID ini. Di Inggris, ya, menurut statistik nasionalnya, 39% orang yang menikah sekarang melaporkan tingkat kecemasan yang tinggi. Kemudian di Cina, 35% responden mengalami gangguan kecemasan yang secara umum. Kemudian Biro Sensus Amerika Serikat dan Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika Serikat menemukan bahwa hampir
sepertiga ya dari penduduk Amerika itu mengalami gejala gangguan kecemasan. Slide. Nah, ini di Indonesia sendiri dari 2.364 responden, 67% depresi, ya, 68% kecemasan, dan 77% trauma psikologis. Selanjutnya. Nah, kemudian seorang peneliti dari UNPAD menemukan bahwa terdapat depresi, gejala depresi dari 47% dari 1.465 mahasiswa. Jadi yang mengalami gejala ringan 32%, mengalami gejala sedang 12,1%, gejala berat 2,5%. Selanjutnya, prevalensi daripada ini dari UGM, peneliti dari UGM mengatakan bahwa sejak pandemi virus corona ini ada 15-25% mahasiswa yang perlu mendapat perhatian kesehatan mentalnya. Jadi artinya dari 10.000 mahasiswa, 2.000-nya mengalami gangguan mental dan ini harus diperhatikan. Selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi pembatasan aktivitas akibat COVID mengakibatkan penyesuaian perubahan secara mendadak yang berisiko mengganggu kesehatan mental remaja. Slide. Nah, sekarang apa sih penyebab remaja rentan ya alami masalah kesehatan mental ini di saat pandemi? Nah, jangan lupa bahwa dalam keadaan pandemi itu remaja terisolasi ya di rumah aja. Sedangkan masa remaja adalah masa untuk mengembangkan sosialisasi ya, membutuhkan interaksi dengan teman, sharing ya, melakukan kegiatan bersama ya, kelompok. Nah, di saat pandemi ini semuanya terbatas. Dan lebih parah lagi kapan berujungnya, sampai kapan ya? Nah, ini mengakibatkan kebosanan yang tingkat tinggi sehingga menurunkan kesehatan mental sehingga bisa mengalami stres, depresi, dan cemas. Nah, banyak faktor ya, salah satunya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja bahwa satu karena kematangan dan pertumbuhannya remaja. Jadi masa-masa kematangan dari kepribadiannya, pertumbuhan secara fisik ya dan mental, kemudian ingatan terhadap suatu objek, kemudian ketidakmampuan untuk menilai realitas secara tepat. Jadi masih dalam fase perkembangan. Terus hati nurani yang belum berkembang. Ini mempengaruhi ya kesehatan mental. Nah, ini yang paling banyak terjadi adalah di masa pandemi ini adalah depresi dan gangguan cemas ya. Baik, kita bahas. Nah, depresi dan cemas ini bisa terjadi ya, sering terjadi. Ini merasakan suatu stres dan cemas itu adalah perasaan yang normal sebenarnya saat menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 ini. Situasi baru tersebut meningkatkan kewaspadaan seseorang sampai tahap yang wajar agar orang tersebut siap beradaptasi. Namun, bila rasa cemas tersebut berlebihan ya munculnya, akan menyebabkan penurunan fungsi dan masalah baru, sehingga rasa cemas tersebut perlu dikelola dengan baik. Slide. Nah, kita bahas depresi pada remaja. Slide. Kenapa sih remaja mengalami gejala depresi saat pandemi virus corona? Nah, salah satu adalah ada tugas akhir yang harus diselesaikan. Misalnya seorang yang masuk mahasiswa semester tingkat akhir ya, harus menyelesaikan skripsi ya, belum lagi yang penelitian ya, tugas-tugas dari dosen ya, dia harus riset dan banyak mencari referensi ya, yang mungkin tidak bisa didapatkan dari internet karena harus melalui jurnal, buku-buku ya, penelitian ya, atau mungkin harus bertemu dengan responden atau narasumber. Slide. Kemudian jangan lupa bahwa seorang remaja itu masa yang aktif ya. Dia bisa di luar rumah ya dengan berbagai kegiatannya ya.
gemar bersosialisasi ya, aktif di luar rumah. Ya, dengan adanya social distancing ya dan kewajiban di rumah saja, dia merasa depresi ya lama-lama. Rasa terkurung di dalam rumah, tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk ya, rebahan, menonton, main gawai ya. Terus kemudian adanya masalah ya, punya masalah dalam keluarga. Ini juga menjadi pencetus ya. Kenapa remaja itu depresi ya, rentan. Misalnya ketika dia memiliki hubungan yang kurang baik ya dengan orang tuanya, sehingga padahal dia harus melakukan self karantina ya, karantina mandiri, isolasi mandiri. Nah, ini adalah terberat dalam masa pandemi virus corona ini. Kemudian memicu lagi depresi adalah pernah punya masalah depresi sebelumnya ya, adanya gangguan depresi sebelumnya. Sehingga ini rentan untuk kambuh. Penyebabnya bisa bermacam-macam ya, bisa depresi karena harus di dalam rumah, stres karena keluarga ada yang terinfeksi virus corona ya, takut tertular ya, ataupun karena dia sendiri yang terjangkiti virus ini. Depresi akan bisa memperburuk ya depresi yang ada. Kemudian yang mencetuskan depresi lainnya adanya pengaruh sosial media ya. Main ponsel tiap hari, dibuka media sosial ya. Dan kabarnya itu kabar-kabar hoak yang membanjir ya. Yang informasi yang tidak akurat ya, bisa mempengaruhi gangguan mental. Kemudian selanjutnya, ya, apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan yang sedih sebagai gejala utama. Gejala psikologis lainnya bisa gangguan somatik atau fisik, gangguan psikomotor dalam kurun waktu tertentu, dan digolongkan ke dalam gangguan afektif. Selanjutnya, ya, di sini terkenal dengan trias depresi ya, atau gejala mayor. Nah, ini adanya afek depresi, perasaan sedih, dirasakan penderita, dilaporkan secara verbal, diekspresikan dalam bentuk roman muka sedih, tidak mengindahkan dirinya, dan mudah menangis. Kemudian, trias yang kedua adalah kehilangan minat dan kegembiraan dalam beraktivitas dan dalam menjalani hobinya, padahal yang selama ini diminati, disenangi ya. Kemudian yang ketiga adalah berkurangnya energi, mudah lelah, kurang bertenaga ya, tidak bersemangat ya. Selanjutnya, nah ini gejala minor yang ada pada gangguan depresi, yaitu sulit berkonsentrasi ya, perhatian kurang, harga diri berkurang, tidak percaya diri, rasa bersalah, tidak berguna, kemudian pesimistis, ide-ide bunuh diri, bahkan sudah mencoba untuk bunuh diri, gangguan tidur, nafsu makan menurun ya, perubahan nafsu makan ya. Nah, dengan melihat definisi tadi, kita harus waspada ya, terutama ibu-ibu bagi yang punya anak remaja, apabila mendapati tanda-tanda depresi pada remaja yang seperti ini ya. 1, tampak sedih, mudah tersinggung dan menangis ya. Tanda awal yang sering kali membuat orang tua kadang bingung ya. Kok begini anak saya tiba-tiba mengalami suasana hatinya ya tanpa sebab. Kemudian adanya perubahan nafsu makan maupun berat badan ya, atau stress eating, makan berlebihan, ataupun sebaliknya tidak ada nafsu makan. Yes, yang harus diwaspadai selanjutnya yaitu penurunan dalam aktivitas yang biasanya dianggap menyenangkan ya. Oke, ya ini harus menjadi perhatian orang tua. Kemudian rasa bersalah, ketidakberdayaan, dan putus asa. Masalah yang dialami membuat dirinya merasa tidak berarti lagi ya, sehingga dapat berakibat pada keinginan untuk bunuh diri jika tidak segera diatasi. Kemudian mengalami perubahan dalam pola tidur, adanya masalah dalam remaja dapat membuat remaja terjaga karena berpikir terus-menerus tentang masalah itu ya. Justru malah ingin tidur terus, tapi atau bisa juga karena tidur ini merupakan masalah itu. Kemudian dia pun juga memiliki energi untuk melakukan hal yang lain ya. Kemudian yang perlu diwaspadai selanjutnya, seringkali mengeluh bosan ya, aku bosan, boring ya.
kok gini-gini aja sih ya. Remaja yang mengalami depresi tidak akan memiliki keinginan untuk melakukan suatu apapun ya, sekalipun ada menawarkanlah hal-hal yang menyenangkannya, itu tidak tertarik, bosan ya. Kemudian tanda berikutnya menarik diri. Anak berpikir dan merasa sudah tidak memiliki energi lagi untuk melakukan aktivitas terkait. Tanda yang berikutnya, menurunnya performa di sekolah ya. Di sini berkaitan dengan akademik ya. Kalau sekarang online ya, tugas-tugas online tidak dikerjakan ya. Ini juga salah satu tanda dari remaja yang depresi. Dan selanjutnya memiliki pikiran atau pekaan tentang bunuh diri ya. Pikiran bunuh diri sulit dihindarkan. Gejala-gejala depresi di atas harus diperhatikan dengan baik oleh orang tua untuk segera dilakukan pengelolaan selanjutnya guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian slide selanjutnya, nah yang kita bahas selanjutnya anxiety atau cemas. Apakah itu cemas sih? Jadi saat kesehatan mental remaja tertekan bisa ditandai tidak bersemangat, nafsu makan berkurang, pola tidur terganggu, dan khawatir berlebihan ya. Selanjutnya, ya, penelitian tentang anxiety ini yang dialami remaja pada saat pandemi, ada 139 remaja diperiksa menggunakan instrumen skala kecemasan remaja, diperoleh anxiety 2,1% remaja ya, anxiety-nya rendah, kemudian yang sedang. Slide selanjutnya, 43,9% remaja anxiety-nya sedang, dan 54% remaja dengan anxiety tinggi. Ya, selanjutnya, apa itu cemas? Definisinya, yaitu emosi normal terhadap keadaan yang mengancam dan diperkirakan merupakan suatu reaksi untuk mempertahankan diri dari bahaya. Disertai oleh berbagai gejala somatik yang disebabkan gangguan bermakna dalam fungsi sosial maupun pekerjaan. Cemas yang berlebihan berakibat maladaptif. Jadi adanya akan menjadikan gangguan pada psikiatri ya. Slide. Nah, gejala cemas secara umum ya, gelisah, tegang, mudah lelah, sulit konsentrasi, mudah marah, sulit tidur ya, mimpi buruk, khawatir terus-menerus dan berlebihan, keluhan fisik yang berulang seperti sakit kepala, pegal, nyeri badan, mual, muntah, jantung berdebar, kembung, dan keluhan lambung lainnya. Slide. Ya. Nah, ini manifestasi perifer ya, dari kecemasan ada diare ya, tadi disebutkan ya, melayang-layang, pusing, hiperhidrosis, hipertensi, palpitasi, midriasis pupil, gelisah ya, kemudian sinkop, takikardi, dan tremor, gangguan lambung, frekuensi urin, dan urgensi. Selanjutnya, kecemasan normal ya. Semua orang mengalami kecemasan ditandai rasa ketakutan yang difus samar-samar. Gejala otonom, sakit kepala, berkeringat, jantung berdebar, sesak di dada, gangguan lambung ringan. Gelisah ditunjukkan oleh ketidakmampuan untuk duduk atau berdiri lama. Kemudian gejala pada setiap individu bervariasi. Selanjutnya, fungsi adiktif daripada kecemasan. Pada dasarnya kecemasan merupakan emosi yang sama dengan ketakutan. Kecemasan mencegah kerusakan dengan cara menyadarkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang mencegah bahaya. Jadi memiliki kualitas untuk menyelamatkan hidup. Seperti ya, menjauhi bola yang datang ke arah kepala, ya, berlari mengejar kereta. Ya. Selanjutnya, faktor internal kecemasan pada pandemi ini yang yaitu seperti genetik. Adanya bawaan gangguan kecemasan sejak awal ya. Penyebabnya, kemudian mekanisme adaptasi yang kurang kuat saat memakai masker, di rumah saja, jaga jarak, dan perubahan lainnya saat pandemi ini. Kemudian tipe kepribadian tertentu, misalnya memang tipe pencemas ya. Kemudian faktor fisik yang lemah ya. Di sini ada komorbid dari penyakit yang menjadi pemberat munculnya kecemasan. Terus kemudian penyakit psikis sebelumnya saat masa pandemi. Nah, ini memicu ya.
Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan kecemasan yaitu informasi dari media massa yang membanjir informasi tanpa penyaringan ya, kadang hoax ya. Kemudian stigma lingkungan bahwa bagaimana penderita COVID itu dijauhi ya, banyak di berita-berita itu. Kemudian yang tidak diterima masyarakat, ini semua ya. Kemudian tidak kecukupan sumber daya, makanan, pakaian, finansial, ini juga memicu ya, tidak bekerja di PHK ya. Masalah studi ya, di sini tugas-tugas numpuk dengan online dan kadang tidak mengerti ya, dijelaskan secara online itu banyak nggak mudeng ya gimana ya. Ini semua akan memicu ya, atau fasilitas belajar yang tidak memadai, HP-nya yang tidak bisa atau sinyalnya tidak punya laptop dan sebagainya. Terus kemudian keterbatasan aktivitas fisik dan sosial yang tadi ya, di rumah aja ya, itu juga membuat bosan dan memicu ya kecemasan. Kemudian tekanan psikis akibat konflik. Nah, belum lagi kalau ada konflik di dalam keluarga dengan teman ya, ini akan memicu kecemasan. Selanjutnya, ya, cemas itu pada dasarnya merupakan emosi yang sama dengan ketakutan. Cemas berlebihan akan menyebabkan penurunan fungsi dan masalah baru. Keadaan merupakan psikiatrik sehingga perlu dikelola dengan baik. Orang tua diharapkan waspada apabila terdapat gejala di atas pada anak remaja. Kemudian kesimpulan, ya, saat ini dunia sedang dilanda pandemi yang cukup mengkhawatirkan, yaitu COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar berpotensi memicu ansietas, depresi, dan stres di masyarakat. Hal ini juga terjadi pada remaja. Selanjutnya, orang tua harus bisa mengenali gejala depresi untuk segera dilakukan pengelolaan selanjutnya guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Cemas yang berlebihan akan menyebabkan juga penurunan fungsi dan masalah baru. Keadaan ini merupakan gangguan psikiatrik sehingga apabila sudah berlebihan ya, sehingga perlu dikelola dengan baik. Terima kasih. Salam sehat mental. Matur nuwun. Kami persilahkan. Oke, baik Dokter Rahmawati. Terima kasih kepada Dokter Rahmawati yang telah memberikan paparan yang menarik untuk membantu pemahaman kita tentang remaja rentan alami masalah kesehatan mental saat pandemi. Untuk memasuki acara yang kedua, izinkan kami menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara yang kedua, yaitu Dr. Ratih Widayati, spesialis kedokteran jiwa. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 28 Mei 1971 dengan riwayat pendidikan, menyelesaikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, lulus tahun 2001, kemudian menyelesaikan spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, lulus tahun 2015. Dengan riwayat pekerjaan, beliau merupakan PNS di RSU Tugu Rejo Semarang dan merupakan psikiater di Rumah Sakit Umum Permata Medika Semarang dan psikiater di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal. Baik, Bapak Ibu, kita sapa terlebih dahulu pembicara kedua kita, yaitu selamat siang kepada Dr. Ratih. Selamat siang, baik dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Baik ya dokter, siap dokter. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dokter. Baik. Baik, kami persilahkan kepada Dr. Ratih untuk memberikan paparan selama 20 menit dan bagi peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang akan dibahas setelah materi yang kedua. Monggo kepada Dr. Ratih, kami persilahkan.
Tes. Maaf, ada sedikit hambatan. Saya mulai. Siang ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Tips Menjaga Kesehatan Mental Remaja di Masa Pandemi. Agenda di sini saya akan memulai dengan memahami apa itu kesehatan mental, kemudian permasalahan psikologi selama pandemi, juga tips dalam hal pengelolaan diri, dan nanti juga saya akan membahas tentang tata laksana di dalam masalah di pandemi di dalam keluarga. Oke, saya akan memulai dengan memahami apa itu kesehatan mental. Kita ketahui kesehatan adalah keadaan kesejahteraan baik fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak ada penyakit ataupun kelemahan. Ini menurut WHO tahun 2018. Sedangkan kesehatan mental sendiri adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Oke. Kemudian jadi kesehatan mental ini sangat diperlukan untuk fungsi pribadi yang efektif, kemudian hubungan antara pribadi dan keluarga, juga untuk kehidupan di dalam komunitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan mental ini adalah bisa dipengaruhi dari faktor biologi, faktor psikologi, maupun faktor sosial. Kesehatan mental seseorang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saya sebutkan di atas. Biologis bisa karena adanya faktor genetik, kemudian psikologis adalah misalnya karena memang ada kepribadian ataupun lingkungan di mana dia dibesarkan. Sedang gangguan mental sendiri merupakan berbagai masalah dengan gejala yang berbeda. Namun secara umum dicirikan oleh beberapa kombinasi, baik dari pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan yang tidak normal dengan orang lain, ataupun kita sebut sudah ada penyimpangan. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan psikologi remaja selama ini. Ini kita melihat di Cina, di mana dari 4.872 responden ini dilakukan penelitian, ternyata 48,3% sendiri mengalami depresi, kemudian 22,6% ini mengalami kecemasan, dan sisanya yaitu 19,4% ini kombinasi antara depresi dan kecemasan. Ini penelitian Kirk dan kawan-kawan dilakukan pada tahun 2020. Sedangkan penelitian yang dilakukan Chai Hui Wan tahun 2020 juga dilakukan di Hong Kong dengan 500 responden, didapatkan bahwa di sini yang tertinggi adalah adanya penurunan kesehatan secara umum yaitu sebanyak 25,4%, kemudian diikuti oleh depresi sebesar 19% dan kecemasan menyeluruh ini sebanyak 14%. Kemudian selanjutnya adalah penelitian di Turki dengan responden sebanyak 343. Ini dilakukan oleh Osdin dan Osdin tahun 2020 juga. Ini didapatkan bahwa terbanyak sebanyak 45,1% ini mengalami kecemasan, sedangkan depresi ini sebanyak 23,6%. Kemudian di Indonesia sendiri dengan responden remaja sebanyak 2.364, ini dilakukan dari PDSKJI tahun 2020, didapatkan bahwa
sebanyak 77% ini mengalami trauma psikologis, sedangkan kecemasan sebanyak 68% dan yang mengalami depresi sebanyak 67%. Selanjutnya pada remaja ini menurut DLK Care tahun 1978 itu dibagi ada 3, yaitu remaja awal usia 12 sampai 15 tahun, kemudian remaja tengah usia 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir yaitu usia 18 sampai 22 tahun. Di sini kita tahu bahwa kesehatan mental pada remaja ini merupakan tolok ukur untuk kesuksesan di perguruan tinggi, di mana ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan mental remaja itu, yaitu adanya motivasi, kemudian konsentrasi, kemudian interaksi sosial. Tiga poin utama ini kita adalah untuk menilai bagaimana kondisi sesungguhnya remaja dalam kesehatan mental untuk menuju kesuksesan di perguruan tinggi. Kemudian dari penelitian di Amerika Serikat pada mahasiswa sebanyak 195 responden dilakukan oleh Sun dan kawan-kawan tahun 2020 juga, ini didapatkan bahwa 138 responden atau 71% ini adanya peningkatan stres dan kecemasan selama COVID-19 ini. Penyebab stres sendiri menurut Son dan kawan-kawan tahun 2020 ini didapatkan bahwa dikategorikan 91% ini mencemaskan kesehatan diri dan orang terdekat. Kemudian 86% ini interaksi sosial menurun karena adanya physical distancing. Kemudian adanya gangguan kesulitan konsentrasi, ini termasuk tinggi juga, yaitu 89%. Kemudian pola tidur yang terganggu sebanyak 86%. Kemudian yang 82% adalah peningkatan perhatian pada kinerja akademik, yaitu biasanya adanya penurunan dalam kinerja akademik. Survei dari Active Minds tahun 2008 dengan responden sebanyak 2086 ini dilakukan oleh Active Minds tahun 2020, ini didapatkan bahwa 80% ini kesehatan mentalnya menurun akibat COVID-19 ini. Oke. Jadi kita tahu bahwa COVID ini berdampak yang bisa kita rasakan adalah pada masyarakat, terutama pada remaja, yaitu 91% mengalami kecemasan dan stres, kemudian 81% kecemasan dan sedih, kemudian 80% adalah kesepian dan terisolasi, sedang masalah ekonomi ini sebesar 48%. Dan masalah yang lain itu 76% adalah kesulitan mempertahankan rutinitas, kemudian 73% adalah kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup, dan 63% adalah kesulitan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ini kita tahu bahwa emosi yang paling banyak dirasakan dari remaja selama pandemi COVID, yaitu perubahan-perubahan emosi adalah terbanyak adalah kondisi cemas, sedih, kemudian diikuti adanya rasa kesepian, kemudian kebingungan, kemudian rasa bosan atau muak, dan kemudian beberapa persentase yang lain, kondisi yang lain. Kita akan membahas tentang bagaimana sih kita akan mengelola, tentang pengelolaan terhadap diri sendiri dalam menghadapi situasi pandemi COVID ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kondisi ini kita tanamkan pada diri kita bahwa ini tidak apa-apa. Kita bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Ini merupakan hal yang normal dan kita harus menekankan ini kita bisa merasakan bahwa sedih itu wajar, marah, frustasi, cemas, ataupun semuanya. Jadi kita diizinkan untuk merasakan dan mengkomunikasikan pada orang lain mengenai perasaan kita ini. Artinya bahwa tanamkan pada diri kita bahwa ini adalah wajar situasi ini. Kita sedih boleh, kita marah boleh, kita frustasi boleh, cemas dan semuanya. Kemudian kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini bisa dikomunikasikan dengan orang lain dan semua akan baik-baik saja. Kemudian selanjutnya adalah kita mempertahankan rutinitas kita. Dari mulailah hari-hari
dengan waktu yang hampir sama setiap harinya. Tetapkan tujuan untuk menyelesaikan tugas setiap pagi dan sore. Kemudian berikan asupan kebutuhan nutrisi yang cukup dengan makan 3 kali sehari dengan makanan-makanan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya adalah dalam hal menjaga tentang sleep hygiene atau kebersihan dalam tempat tidur. Ini pertahankan jadwal tidur itu yang konsisten, di mana durasi tidur paling baik itu adalah 7 sampai 9 jam setiap malam. Kemudian batasi penggunaan layar atau screen time, hindari minum kopi mulai sore hari agar kita bisa tidur pada tepat waktu dan bisa mencapai kualitas yang baik. Kemudian usahakan untuk selalu terhubung dengan orang lain. Di kondisi saat ini sangatlah mudah untuk merasa cepat kesepian dan terasing dari orang lain. Berusahalah untuk tetap terhubung, baik secara sosial dengan misalnya karena memang kita harus physical distancing, maka kita bisa melakukan video call atau panggilan telepon secara teratur dengan teman dan keluarga. Kemudian istirahat, luangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari untuk bisa merelaksasikan diri, istirahat selama beberapa saat. Juga menjauhlah dari berita-berita dan tugas untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai dan yang menurutmu menenangkan atau meremajakan diri. Jadi dengan kita berupaya dengan kesehatan mental ini diupayakan adalah kita bisa mengenali potensi diri, yaitu mengenali kemampuan diri, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, kemudian mampu mengatasi stres sehari-hari, kemudian upayakan kita tetap produktif, yaitu berarti mampu menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dan bermanfaat untuk lingkungan dan untuk orang lain, yaitu orang lain dapat merasakan manfaat dari perbuatan dan aksi yang dilakukan dari hal kecil, sederhana, sampai hal yang paling besar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak pandemi COVID ini terhadap kesehatan jiwa keluarga, terutama terhadap remaja yang ada di dalam lingkungan keluarga. Masa pandemi ini merupakan masa yang memang penuh dengan krisis dan ketidakpastian. Begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan, tetapi kehadiran keluarga akan memberi sebuah kepastian dalam diri kita. Jadi ada banyak dampak pandemi ini terhadap kesehatan jiwa kita di dalam keluarga, yaitu bisa menimbulkan perasaan cemas dan stres, kemudian ketakutan akan penyakit, memunculkan stigma terhadap penyakit ini, kemudian adanya kita harus mengikuti perubahan pola dalam komunikasi, di mana kita harus menjaga jarak, harus selalu menggunakan masker. Kemudian adanya rasa kebingungan akibat banyaknya informasi dan perasaan-perasaan bosan karena ruang gerak yang terbatas. Oke. Kemudian adanya kita saat ini memang dalam situasi pandemi ini adalah harus bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah. Dan hal ini akan menimbulkan tantangan baru dalam keluarga. Ketangguhan keluarga menjadi salah satu hal terpenting dalam menghadapi krisis pandemi ini. Ini adalah tingkatan bantuan psikologis yang bisa kita berikan terhadap misalnya dalam suatu keluarga, didapatkan salah satu keluarga remaja ataupun yang lain mengalami suatu gangguan, mulai dari stres dan masalah psikologis yang ringan hingga kondisi kejiwaan yang berat, di mana jika memang masalah ini masih ringan, kondisi stres ringan, bisa dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain dan bisa minta bantuan dengan komunitas yang terlatih, hingga jika pada tingkat yang paling lebih berat, yaitu gangguan jiwa yang sudah memunculkan gangguan jiwa, maka diusahakan untuk segera mendapatkan pertolongan baik dari psikologi klinis, psikiater, ataupun perawat jiwa profesional lainnya. Kemudian masalah keluarga, masalah pandemi ini adalah masalah yang muncul bukan karena pandemik. Bisa diturunin enggak?
Ini nggak kelihatan. Diturunin bisa nggak? Saya nggak bisa melihat judulnya. Oke. Jadi selanjutnya kita mengenali masalah keluarga di masa pandemi ini adalah ada dua, yaitu masalah yang memang muncul bukan karena dampak pandemi, dan ini adalah masalah-masalah yang memang ada di dalam keluarga itu sendiri, seperti memang sudah adanya kelainan fisik, penyakit fisik atau kelainan mental, kondisi sosial, kemudian masalah pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup. Kemudian adalah yang tidak kalah penting adalah masalah yang muncul selama pandemik ini, seperti munculnya kelelahan, rasa rendah diri, kemudian ketidakmampuan mengatasi masalah baik dari diri sendiri maupun keluarga. Juga adanya konflik-konflik di dalam keluarga selama menghadapi pandemi ini. Kemudian kita memang harus mengenali gangguan jiwa, bagaimana ketika anggota keluarga ataupun kita sendiri memiliki gangguan kesehatan jiwa. Berapa jenis gangguan jiwa di masa pandemi ini? Misalnya tentang kecemasan, gangguan panik, dan atau kondisi depresi. Jadi jenis gangguan jiwa ini dapat ditentukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog klinis ataupun psikiater. Dibutuhkan dukungan keluarga dan kerjasama dengan tenaga kesehatan. Ini sangat penting dalam pemulihan gangguan jiwa melalui proses pendampingan ataupun perawatan. Kemudian pencegahan agar tidak muncul gangguan kejiwaan dalam masa pandemi ini sangat penting bagi keluarga untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, kemudian mencegah timbulnya dan atau kambuhnya gangguan jiwa, juga mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada anggota keluarga. Dengan di sini ada dua cara, yaitu satu, mengenali kerentanan dalam keluarga, dua, memperkuat ketangguhan dalam keluarga itu sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi kerentanan dalam keluarga adalah antara lain usia anggota keluarga itu sendiri, kemudian tingkat ketergantungan terhadap orang dewasa atau perawat ataupun pengasuh, kemudian sumber daya, jenis kelamin, maupun riwayat kesehatan fisik dan mental. Ini adalah berbagai kondisi kerentanan keluarga dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa tahu pada situasi pandemi, pada anak-anak, dampak akibat adanya penutupan sekolah, pembatasan aktivitas, maka reaksi yang muncul pada anak-anak ini adalah rasa cemas, kemudian adanya gangguan tidur, kemudian tidak mau lepas dari orang dewasa, dan anak juga menjadi sangat rewel ataupun mudah menangis. Sedangkan pada usia remaja, situasi yang dihadapi adalah adanya penutupan sekolah atau tempat kuliah. Reaksi yang akan muncul pada mereka ini adalah perasaan terisolasi, kemudian kecemasan karena tingginya ketidakpastian ini. Kemudian pada orang tua, yaitu misalnya menghadapi PHK, juga adanya perubahan pola kerja yang harus WFH, work, dan juga untuk orang yang ketika menghadapi PHK, kemudian kecemasan akan penularan, kemudian mencemaskan akan kondisi keuangan, dan juga masalah masa depan keluarga. Untuk orang usia lansia atau kita sebut kakek nenek ini, yang sangat dihadapi dalam pandemi ini adalah mereka tiba-tiba harus menghadapi situasi isolasi, kemudian adanya keterbatasan ataupun terputusnya layanan kesehatan yang bisa diperoleh, dan reaksi yang muncul pada orang lansia ini adalah rasa kesepian, di mana rasa ini akan meningkatkan risiko terjadinya depresi, cemas, stres, dan memperburuk kondisi fisiknya. Kemudian pada anggota keluarga yang positif COVID, misalnya orang yang ini tanpa gejala, ini akan memunculkan reaksi seperti kecemasan yang mungkin diikuti oleh reaksi fungsi organ tubuh atau fisiologis, keluhan-keluhan fisik, dan akan memunculkan rasa seperti menyalahkan diri sendiri atau orang lain, dan biasanya akan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Nah, ini adalah beberapa respon keluarga bagaimana untuk bisa menghadapi dalam masa-masa di mana terjadinya pandemi COVID ini.
yaitu tetapkan jadwal harian, aturan yang konsisten, dan harapan yang jelas. Ini akan mengajarkan kepada anak bagaimana berperilaku dan mengembangkan disiplin juga untuk bisa mengendalikan diri selama masa pandemi ini. Kemudian pada anak-anak remaja, upayakan ada tokoh-tokoh remaja, di mana mereka ini bisa memainkan peranan yang sangat penting untuk menyuarakan permasalahan ini dan juga mencari alternatif bagi permasalahan yang dihadapi oleh remaja itu sendiri, misalnya seperti memperkenalkan perilaku bergaul dengan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang memang harus dikembangkan di negeri kita ya. Kemudian selanjutnya adalah tetap mempertahankan hubungan dengan sumber daya yang ada di masyarakat, menurunkan tingkat kecemasan dengan melakukan perawatan diri dan tetap menumbuhkan rutinitas. Kemudian yang lain adalah tidak lupa adalah harus selalu latihan fisik, yaitu olahraga, kemudian mendapatkan dukungan kelompok, dan mengajarkan cara penggunaan teknologi untuk berhubungan dengan dunia luar, memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, memeriksakan diri ke layanan kesehatan jika memang diperlukan. Ini adalah respon-respon keluarga yang baik untuk menghadapi pandemi ini. Selanjutnya adalah tips yang dapat dilakukan keluarga. Ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan keluarga untuk mengurangi risiko kerentanan dan meningkatkan ketangguhan keluarga. Yaitu satu misalnya, lihat apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Kemudian dengarkan keluhan anggota keluarga ini. Beri rasa nyaman dan bantu agar mereka menjadi tenang kembali. Kemudian hindari dari situasi yang memang sangat buruk, yang memang berdampak jika anak ini dibiarkan, remaja ini dibiarkan sendiri tanpa ada bantuan, bisa melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian mengelola harapan-harapan, di mana kita menanamkan di dalam keluarga ini adalah harapan-harapan yang positif. Bagaimana jika ketika ada anggota keluarga yang bermasalah? Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Di sini yang utama adalah kenali gejala terlebih dahulu, sehingga kita bisa memberikan dukungan untuk melakukan upaya kemandirian. Dari gejala yang mulai ada perubahan pola tidur, menarik diri, kemudian ada rasa mudah tersinggung, gangguan konsentrasi, hal-hal ini kemudian kita harus bisa memberikan dukungan dari seluruh anggota keluarga untuk mengatasi tekanan yang ada. Kita menyadari ketika kondisi ini sudah mulai tidak membaik, baik sudah mulai membahayakan diri sendiri atau orang lain, segeralah untuk meminta merujuk ke fasilitas layanan kesehatan profesional terdekat, baik ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Ketika ada anggota keluarga yang tidak mampu mengatasi tekanan, misalnya ketika berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga ini ternyata tidak mampu untuk mengatasi, maka segeralah memberikan pelayanan kesehatan jiwa melalui tenaga profesional sehingga mereka dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah kita sebagai upaya-upaya untuk memperkuat ketangguhan keluarga. Kita pahami bahwa keluarga itu adalah penjaga agar jiwa kita tetap sejahtera. Keluarga adalah tangan pertama yang mampu mengulurkan tangan kita jika ada jiwa yang terluka. Keluarga juga, tetapi keluarga juga bisa menjadi sumber masalah utama di mana semua masalah berawal ataupun berakhir dari keluarga. Jadi bagaimana agar keluarga kita dapat menjalankan perannya, bagaimana agar keluarga tidak menjadi sumber masalah. Oke. Di sini terdapat ciri-ciri keluarga yang tangguh, di mana keluarga tangguh ini adalah keluarga yang memiliki kemampuan untuk menghadapi ketekanan stres dan krisis secara efektif, yaitu dikenal dengan 3M, yaitu menjaga iman, aman, dan imun, di mana iman itu adalah beribadah sesuai dengan agama, kemudian aman yaitu patuhi protokol kesehatan dengan protokol kesehatan yaitu saat ini dengan 5M, kemudian imun yaitu lakukan perawatan diri, istirahat cukup, olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Kemudian cara memperkuat ketangguhan di dalam keluarga yaitu berikan apresiasi, kemudian komunikasi yang mendalam, yaitu komunikasi yang positif, sopan, dan bermakna. Kemudian berikan waktu bersama dengan keluarga.
kemudian jagalah komitmen, ada waktu yang memang kita bersama dengan keluarga, kemudian perkuat kesejahteraan spiritual, kemudian juga kemampuan untuk mengatur stres dan krisis dengan efektif. Selanjutnya adalah komunikasi. Sejauh mana Anda berkomunikasi dengan keluarga, di mana termasuk yang manakah keluarga Anda? Misalnya apakah keluarga yang hanya basa-basi, tidak ada komunikasi yang mendalam, atau yang keluarga berbicara tetapi sering yang dibicarakan adalah orang lain, bukan tentang diri sendiri. Atau yang ketiga adalah bertukar pendapat, mampu berdiskusi, tetapi tidak pernah berbicara dan memahami perasaan orang keluarga yang lain. Atau yang keempat adalah dekat, mampu berdiskusi dan melibatkan perasaan, tetapi masih ada batasan-batasan. Ataupun yang kelima adalah yang bisa berkomunikasi secara mendalam, mampu membicarakan hal-hal penting, hal-hal pahit, dan hal-hal yang sulit. Jadi, bagaimana menumbuhkan komunikasi yang mendalam, yaitu seperti kurangi membicarakan orang lain, kemudian upayakan selalu menanyakan bagaimana kondisi apa yang rutinitas yang dilakukan selama dia belajar di rumah. Kemudian intinya di sini adalah mendengarkan cerita istri atau suami tentang kegiatan masing-masing, mendengarkan cerita anak-anak tentang kesibukan sekolahnya dan teman-temannya. Mendengar adalah langkah awal untuk membangun komunikasi mendalam dan bermakna. Kesimpulan, di mana kesehatan merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual yang lengkap dan bukan hanya tidak ada penyakit maupun kelemahan. Ini menurut WHO tahun 2018, sedangkan kesehatan mental, keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Gangguan mental sendiri adalah berbagai masalah dengan gejala yang berbeda, namun secara umum dicirikan oleh beberapa kombinasi dari pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan yang tidak normal dengan orang lain. Beberapa pencegahan gangguan jiwa atau TIP yaitu kita harus mengenal kerentanan dalam keluarga, memperkuat ketangguhan keluarga. Terima kasih. Ini yang sudah saya berikan tentang presentasi hari ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Ratih atas paparannya. Kita sekarang akan memasuki sesi diskusi dan sudah ada beberapa pertanyaan yang diberikan melalui kolom chat dan Bapak Ibu juga bisa mengisi link absensi yang telah di-share di kolom chat Zoom. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Rustam Aji dari Bengkulu, mohon izin bertanya kepada Dr. Rahmawati, bagaimana tips dan triks untuk mudah mengatasi remaja yang sedang gangguan jiwa? Seperti itu, Dokter. Gini ya, kalau sebenarnya dalam sesi ini yang untuk penanganan tips dan trik itu Dokter Ratih ya. Tapi bagaimana? Coba Dokter Ratih dulu, nanti saya tinggal menambahkan. Terima kasih Dr. Rahma. Bagus sekali pertanyaan dari Bapak Rustam Aji di Bengkulu, yaitu bagaimana trik dan tips yang mudah untuk mengantisipasi remaja yang sedang gangguan jiwa. Jadi kita harus tahu dulu gangguan jiwanya apakah masih bisa, ini termasuk ringan, sedang, ataukah memang sudah gangguan jiwa yang berat. Kalau memang masih ringan seperti tadi yang diagram segitiga tadi, kurva segitiga itu bisa dibicarakan dengan anggota keluarga yang lain, dan bisa jika memang dengan anggota keluarga ini keluarga inti belum bisa menyelesaikan, bisa minta bantuan tenaga terapis yang terlatih. Jika memang sudah dengan cara ini belum bisa, maka bisa merujuk ke tenaga ahli yang lebih profesional. Misalnya anak ini kita bawa ke
psikolog klinis ataupun ke psikiater untuk segera mendapatkan pertolongan. Kurang lebih itu tips dan triknya yang mudah untuk mengantisipasi ya. Itu artinya memang komunikasi di dalam keluarga ini penting untuk bisa memahami kondisi masing-masing anggota keluarga. Kurang lebih itu. Nih. Mungkin Dr. Rahma bisa menambahkan. Jadi di sini yang terpenting adalah pencegahan ya. Di mana kita tahu masa-masa pandemi itu harus mengisolasi diri di rumah saja. Jadi buatlah kegiatan yang menarik bersama di keluarga. Kemudian kalau ada misalnya permasalahan ya, dibicarakan. Tadi sudah ya, kegiatan menarik, kemudian bikinlah misalnya alat-alat fitness di rumah sendiri atau bermain badminton yang sederhana yang kita lakukan di rumah. Terus kemudian bisa juga berkebun ya, melakukan hobi berkebun atau memasak bagi yang ini ya. Kadang-kadang remaja ini sekarang ini apalagi remaja putri ya, nanti akan menjadi calon ibu ya, ibu rumah tangga. Jadi harus bisa masak dong, malu kalau nggak bisa masak. Nah, ini merupakan momen yang bagus ya untuk masak bersama. Diskusi, gimana nih Pak, masakan saya enak nggak gitu ya. Jadi yang jadi menilai itu keluarga yang lain. Oh, nggak bisa ini, masih nggak enak, coba lagi ya. Siapa tahu nanti bisa bisnis online ya dalam keadaan seperti ini. Jadi memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal yang menarik ya, itu pencegahan. Jadi jangan biarkan si anak sendiri di dalam kamar dengan masalahnya sendiri ya, diajaklah, keluarlah berdiskusi. Kalau misalnya ada abah masalah, ungkapkan ya. Saya rasa itu cukup Bapak. Selanjutnya. Baik dokter, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Dr. Widodo, mohon izin bertanya dokter, apa yang harus dilakukan apabila justru keluarga atau orang tua adalah sumber masalah dari si remaja, sementara remaja itu harus ada di rumah karena pandemik? Matur nuwun dokter. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Widodo Sarjana SPKJ, beliau adalah dosen saya. Pertanyaan yang bagus yang diberikan kepada saya. Apa yang harus dilakukan apabila justru keluarga atau orang tua adalah sumber masalah bagi si remaja? Jadi artinya bahwa yang namanya keluarga inti itu terdiri ayah, ibu, anak, baik anak itu usia remaja, entah remaja awal, remaja tengah, ataupun remaja akhir, di mana siapapun yang menjadi sumber permasalahan di dalam keluarga inti ini, seyogianya adalah melakukan langkah awal adalah komunikasikan dengan keluarga secara bersama-sama permasalahan apa yang sedang dihadapi ini, dibicarakan secara bersama, sehingga nanti didapatkan solusi yang terbaik. Meskipun misalnya remaja ini harus ada di rumah karena pandemi. Ya kita menjelaskan kepada remaja ini situasi-situasi seperti ini yang memang kita harus bersabar menghadapi dengan saling menguatkan bersama keluarga bahwa ini memang tidak mudah jika dihadapi sendiri, tetapi jika menghadapi secara bersama-sama, insya Allah permasalahan ini akan bisa diselesaikan dengan secara baik. Jadi komunikasikan dulu dengan keluarga inti. Jika dengan permasalahan ini tidak bisa minta bantuan terhadap tadi terapi klinis yang terhati yang memang bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam keluarga ataupun psikolog atau psikolog klinis. Kurang lebih begitu, Mbak Lia, waktu saya kembalikan. Baik dokter, terima kasih atas paparan juga. Untuk pertanyaan ketiga dari Dr. Fenty, apabila ada anggota keluarga lain, si remaja yang lebih tua itu mengalami gangguan mental selama pandemi ini, apakah hal tersebut memperbesar resiko si remaja mengalami gangguan yang serupa? Jika iya, kira-kira cara apa untuk mengatasi si remaja juga untuk mengalami gangguan? Matur nuwun dokter. Terima kasih Dr. Fantri.
Jadi kita lihat ya, misalnya dari gejala-gejala tadi ya, misalnya kita lihat apakah memang apakah memang sudah berat, tetapi yang tadi kami anukan memang ada si tingkat depresi ya. Kita di situ kalau memang kita sebagai misalnya orang awam ya, bukan medis ya, kan nggak tahu nih ya, misalnya menyendiri ya, kemudian yang harus dibicarakan dulu sih yang seperti itu ya, yang ringan-ringan dulu. Tapi apabila memang sudah ada bicara ngaco ya, ngelantur, nggak nyambung ya, kemudian perawatan diri terganggu ya kan, fungsi sosialnya juga, terus kemudian ditambah merusak ya, melukai diri dan nah itu memang sudah berat. Dan itu memang nggak bisa diatasi oleh si remaja maupun keluarga inti. Jadi satu-satunya adalah harus kita dibawa ke pusat-pusat pelayanan kesehatan ya, bisa ke psikiater ya. Tapi kalau sudah mulai merusak ya langsung ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa ya. Itu sudah berat. Nah, itu memang bukan wewenang sehingga seperti itu ya, Dr. Fanti. Terima kasih. Baik, Dokter Rahma, terima kasih banyak atas paparannya dan sudah tidak terasa ya, Dokter, waktunya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengirimkan pertanyaan dan kepada para narasumber. Dan sekarang saya akan izinkan saya untuk memberikan kesimpulan ya, Dokter, pada materi pada siang hari ini, bahwa kecemasan merupakan emosi yang sama dengan ketakutan, ya Dokter. Dan cemas yang berlebihan itu dapat menurunkan fungsi dan masalah yang baru. Dan orang tua itu harus waspada apabila terdapat gejala-gejala yang sudah dipaparkan tadi. Dan kita seperti tahu bahwa kita harus tahu bagaimana sehat jiwa itu. Dengan sehat jiwa itu kita mampu mengenali potensi diri, menghadapi stres sehari-hari, bisa melakukan hal-hal yang produktif, dan bisa bermanfaat dengan lingkungan sekitar. Jadi itu untuk materi siang hari ini. Saya terima kasih dan diharapkan Bapak Ibu peserta seminar online dapat mengambil manfaat dari seminar online pada siang sampai sore hari ini. Dan sebelum berakhir acara siang sampai sore hari ini, mari kita dokumentasikan kebersamaan kita ini dengan foto bersama. Ya, dengan sesi yang terakhir ya adalah foto bersama. Dimohon Bapak Ibu narasumber dan peserta untuk on video sejenak ya semuanya. Dan saya mohon kepada para ya, oke, on video semua ya. Dalam hitungan ketiga kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih dokter. Oke. Satu lagi ya. Pose gaya-gayanya ganti bebas. Yuk. 3, 2, 1. Oke, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Baik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, yaitu Dr. Rahmawati dan Dr. Ratih, yang telah berbagi ilmu kepada kita pada siang hari ini. Dan juga peserta yang sangat luar biasa dalam mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada rekan panitia ya, yang telah bekerja keras. Baik, akhir kata dari saya, salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia dapat kan tadi? Udah.